Kemana-mana judulnya minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta. Enggak pernah cari. Makanya sampai hari ini Pak Novel tidak tahu caranya cari duit. Saya tuh pengen belajar cara cari duit, gak ketemu-ketemu. Jadi baca buku ekonomi ya, buku macam-macam, cara cari duit. Saya gak pernah nemukan cara cari duit. Kenapa saya gak nemukan cara cari duit? Karena saya gak mau sibuk cari duit, tapi saya mau sibuk ngambil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk jaluk, minta. Ya Allah saya minta, ya Allah saya minta, ya Allah minta. Kan begitu. Minta dulu sama Allah. Jadi sudah dilakukan belum diminta? Saya kasih contoh. Edwin Rus Cahyadi, Muhammad Anis yang julukannya Ustadz Iis. Saya juluki Ustadz Iis karena namanya sama dengan anak saya. Biar saya nggak salah manggil dan beliau juga teman-temannya gampang. Coba dipanggil juga Anis gitu ya. Satu rodo teriak Anis, nanti anak saya datang Ustadz Iis datang gitu. Ya, jadi dijuluki Ustadz Iis. Jadi manis terus tuh, Iis gitu ya. Seger gitu ya, Ustadz Iis. Ada Ustadz Iis, ada Abu Bakar, ada Anam, ada Aldi. Tuh waga 4, 5 nih, berlima. Udah ini kan wajah-wajah tampang-tampang kelihatan duit gak punya tuh. Iya, kelihatan tampang-tampang duit gak punya, artinya punyanya ya segitu kira-kira, betul kan? Saya mau minta sama Edwin, kan saya ngukur yang dia punya toh, betul ya? Win, saya gak minta lah Win, saya pinjam duitnya. Berapa Bib? 200 juta. Ini yang gila saya atau Edwin? Ngomong aku Edan, gak apa-apa gitu ya. Loh Bib, Habib tahu sendiri, hasil jualan online saya itu 1 bulan paling Bib, sementara alhamdulillah ya sak yuto kurang luwih Bib. Lah kalau 200 juta tuh kalau saya punya Habib gak usah minta, tak kasih 1 M Bib, itu kata Edwin, betul ya? Betul Win? Betul, oh ini bener, ini kalau ngomong bener, ini punya duit berapapun gak usah saya minta, dia akan kasih saya. Nah, saya ngukur yang dipunyai Edwin, baru saya minta atau pinjam sesuai yang dia punya, betul? Jadi saya kalau mau mengajukan, ada orang mengajukan proposal ke perusahaan. Perusahaannya itu keuntungannya 1 tahun cuma 10 juta misal. Anda ngajukan proposal untuk bangun masjid, ngajukannya 200 juta, diterima atau ditolak? Ditolak, bahkan temennya yang ngomong, salah perusahaan. Kamu ngajukannya proposal salah perusahaan. Istri, nah ini istri, dengarkan nih istri. Tahu suaminya itu gajinya 1 bulan 2 juta. Tahu digunakan ini habis. Lah kok minta benges harga 1 juta gitu. Yang kalau kamu cinta aku belikan benges 1 juta. Ini kira-kira yang waras suaminya atau istrinya? Paham maksud saya ya? Nah, jadi kalau kita minta, kita sesuaikan kemampuan orang yang memberi, betul? Sekarang saya mau nanya, yang memberi siapa? Yang memberi siapa? Nah Allah itu sekarang kekayaannya seberapa? Unlimited. Kemampuannya memberi rezeki kamu, ada batasannya enggak? Enggak ada batasannya. Nah sekarang kalau kamu mau minta sama Allah, ukurannya, kemampuannya Allah apa butuhmu? Betul kan ya? Allah maha mampu. Jadi saya kalau minta sama Allah tidak nanggung-nanggung. Dicontohkan dalam Al-Quran. Makanya Quran ki waconen ngono lho ya. Sing diwaca mung WhatsApp tok ngono ya. Masya Allah, infotainment, gosip, dibaca. Quran itu Al-Quran baca. Pakai hati dan akalnya. Dipakai benar, dibaca. Nabi Sulaiman itu saya mau nanya. Nabi Sulaiman itu raja atau bukan raja? Raja. Sugih apa gak sugih? Sugih. Sugih itu artinya apa? Kaya. Kaya itu artinya apa? Kaya itu berarti gak miskin, betul ya? Gak miskin, sugih gitu ya, sugih. Coba cek, Nabi Sulaiman itu mintanya sama Allah Ta'ala apa? Kerajaan yang orang lain gak boleh punya. Masya Allah, minta kerajaan yang orang lain gak boleh punya. Ini mintanya kecil atau gede? Gede. Kenapa mintanya besar? Karena mintanya kepada yang maha besar.
Mintanya pada yang maha bisa, mintanya pada yang maha mampu, mintanya pada maha memberi. Makanya Allah itu sebel sama kita, kalau suruh minta saja gak akan mikir. Allahumma, ya, sakit buatan Gusti. Ya Allah ya, kira-kira apa ya, bisa enggak ya kontrak rumah yang itu loh, yang setahun 40 juta itu bisa enggak ya Allah ya. Masalah dosa cuma 3 juta ya Allah. Loh, iki aku pokoknya. Kamu tuh minta tuh yang ngasih nanti saya atau kamu. Kalau yang ngasih itu orang lain, mikiro yang ngasih Edwin ya jangan kontrak yang 40 juta. Tapi kalau yang ngasih Allah, minta ya Allah. Saya pengen beli rumah yang harganya 2M. Bojone yang sebelah ngakak. Mas. Tak preksana ya mas ya. Mas tak preksana awakmu, tak preksana. Jawab, saya lagi praktek ilmunya Habib Novel. Alah, podo wae kowe mbek Habib itu ya. Masya Allah. Ikuti pengajian ini sampai selesai lah ya. Ojo mandek di sini. Mandek di sini ya gagal paham nanti, gagal paham. Makanya yang motong-motong kalau bab ini jangan sembarangan motong. Nanti bingung jenengan motongnya gimana. Ya. Di share utuh saja biar orang enggak pusing, enggak salah paham. Ya, subhanallah. Suruh minta bifadlillah, bukan dari kemampuanmu, tapi dari maha mampunya Allah Ta'ala memberi. Dan jangan batasi Allah hanya memberi sama kamu. Biar Allah juga ngasih anak-anak kamu, keturunan kamu, tetangga kamu, sing gede sisan. Ya Rob beri saya, bulan. Jalukno kabeh. Ini kalau udah hobinya minta, itu menyenangkan nanti. Karena Allah, nyoh. Akan muncul seperti itu. Loh Bib, ya saya udah minta. Lah caranya saya dapat seperti apa? Lah caranya dapat. Kamu minta ngetuk, jalan terus. Jalan terus. Yang biasa ke pasar, ya ke pasar. Yang biasa ke toko, ya ke toko. Yang biasa reparasi jam. Yang biasanya itu ngajar, ya ngajar. Jangan kemudian mengatakan, wah ini kalau saya ngajar terus begini ya kapan sugih Beb. Kamu ini ibadah kok. Ngajar, jadi guru. Yang jadinya itu supir, ya nyopir. Tapi mintanya jangan nanggung-nanggung. Nanti lihat, Allah akan kasih dan akan buat kamu ngakak dewi. Masya Allah, orang mungkin. Kok iso ya? Orang masuk akal. Tidak mungkin. Kok bisa? Gak masuk akal. Tidak mungkin. Kok bisa? Tidak masuk akal. Nanti akan seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa, sering dikejutkan, gak akan terkejut lagi. Malaikat ngomong surprise, gak kaget, malaikat biasa. Biasa. Udah terlampau sering. Makanya kata Imam Ali karamallahu wajhah, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lau kusyifal ghita mazdadtu yaqina. Seandainya tirai gaib ini dibuka, yakin saya enggak akan nambah. Wis mentok. Yakinnya sudah mentok. Udah paham sekarang caranya? Gimana? Minta. Sekarang saya mau nanya. Wis, jenengan kalau minta itu los apa mesti mikir? Juga ya. Oh, bukti no itu loh. Jenengan kalau mau beli mobil saja itu scroll ya. Begitu lihat mobil harga 7M mundur. Coret. Betul? Lah iya. Edan sih. Maksudnya itu ngelatih mintanya biar los. Kemudian usaha. Ya punyanya uang 3 juta. Pengennya ngontrak 40 juta. Enggak apa-apa ngontrak yang 3 juta dulu. Tapi mintanya 40 juta. Ya lakonono gitu. Tiba-tiba tengah-tengah ngontrak 3 juta. Rumah itu diberkati sama Allah Ta'ala. Usahanya tiba-tiba maju. Enggak sampai setahun. Bukan ngontrak yang 40 juta. Beli yang 500 juta. Beli yang 500 juta. Itu diantara caranya. Habib kok tahu? Pengalaman Kang. Coba kon cerita aku. Nah ini bangun Raudhah ini, bayar tanahnya Raudhah, bangun Raudhah ini kan ngajarin saya banyak hal. Sabtu
bayar gaji tukang, ya waktu pas bangun-bangunnya itu ya. Gaji tukang Sabtu 30 juta, 40 juta. Tanya Mas Agung tuh. Tuh Mas Agung tuh bagian ngawasi tukang tapi diawasi sama tukang. Tuh Mas Agung. Ya, tanya Mas Agung tuh. Mas Agung Blitar Jogja itu. 30 juta, 40 juta setiap hari Sabtu. 30 juta, 40 juta. Malam Sabtu saya ngajar jenengan semua. Betul kan ya? Alhamdulillah ngajar. Wajah Masya Allah Habib Novel murah senyum ya. Senyum gitu. Jenengan kalau tahu tagihan saya hari Sabtu, kemudian jenengan jadi saya, mesti ngomong sama Ustadz Is, tolong saya diwakili. Ngeluh sirahku. Ngeluh. Bukan lagi pecah. Mungkin kita akan mengutip kalimatnya almarhum Didi Kempot ya. Apa? Ambiar sirahku. Jadi sirahnya sudah ambiar sekalian itu. Gak kuat, ngeluh dari mana? Dari mana mau bayar 30 juta, 40 juta? Yang mau dijual nggak ada. Ya, yang mau dipinjemin, Masya Allah. Mau pinjem siapa? Mas Agus Masih, sepedong ngeluh nih. Sama-sama juga pas-pasan. Mau pinjem siapa? Muhammad Riza Bandung, podo nggak duit-duite. Ya sama nggak punya uangnya. Teman-teman saya itu alhamdulillah, aktsaruhum al-kepepet itu wal susahu. Sahabat-sahabat saya itu orang kepepet, orang susah. Itu teman-teman saya. Rata-rata seperti itu. Tapi kita punya hati yang gak pernah susah. Alhamdulillah. Semangatnya begitu. Jadi kalau saya Jumat habis pengajian duduk sama Mas Agus tuh ya ngomong, Mas Agus nih besok 40 juta ini belum ada duitnya. Beliau ya nyantai. Insya Allah ada Habib. Saya ngomong ya amin. Sepodo edan nih. Beliau ngomong insya Allah ada. Saya juga ngomong amin. Mas Wahid bagian yang ditagih sama mandornya tukang ya. Mas Wahid gajian sekian. Pagi kan ya laporan, Beb butuh dana. Berapa? 40 juta. Ya nanti jam 2, jam 3. Ini Wahid gak paham ini. Saldo minus ini gak paham dia. Nanti jam 2, jam 3. Tugas saya ngapain? Tugas saya ngajar gitu loh, paham ya? Tugas saya ngajar. Usaha yang saya lakukan jual buku ya jual buku. Enggak kemudian saya pengumuman malam Sabtu. Kawan-kawan pengumuman karena besok ini saya harus bayar gaji sekian. Saya enggak ada duit jadi mohon maaf pengajian libur. Kenapa? Saya mau alih profesi. Ngapain? Saya akan keliling jualan. Ya enggak begitu. Istiqomah pada tugas saya. Ngajar. Dan enggak boleh mikir. Enak toh? Enak mana? Suruh mikir atau enggak boleh mikir? Ayo, enak sing ndi? Kamu disuruh mikir sama dilarang mikir, enak mana? Enak dilarang mikir, tapi yang kamu lakukan mikir atau enggak mikir? Mikir, berarti pinter atau rodok pinter? Oh dilarang mikir kok nekat mikir. Subhanallah. Jalan seperti biasa, buku dijual, iklan, siapa ingin beli buku, kan begitu ya. Nah, tugas saya jualan. Nah itu alhamdulillah, sekian tahun Ar-Raudhah ini bangun, gak ada judulnya hari Sabtu gak bisa bayar gaji tukang, gak ada. Alhamdulillah. Jenengan mau nanya, dari mana Beb? Oh ya duduk 4 mata, gak live streaming seperti ini. Ya semua dari Allah. Caranya gimana? Jalankan tugasmu yang ngajar. Makanya kalau bojo ya, istri ini ya istri. Jalankan tugasmu, suamimu kerja, kamu jalankan tugasmu. Wae masak. Ojo kagen telepon, Mas, iki beras entek, Mas. Beras entek. Mas, lengone entek, Mas. Mas, wis to masak. Onone beras sak pira masakan, lengo sak pira masakan. Doa minta sama Allah Ta'ala. Nanti Allah akan memberi rezeki dari arah yang gak pernah diduga. Nanti suaminya pulang kaget, loh Dek kok berasnya banyak dari mana ini? Dek ini kok ada minyak dari mana? Jawaban yang mantep, Gusti Allah Kang. Oh ya suaminya kemudian kok ya rada imane setengah-setengah. Gusti Allah ya Gusti Allah, teko sapa ngaku? Masya Allah. Tambah geger. Ini kadang yang laki ya aneh gitu kan ya. Udah dikasih rezeki sama Allah gampang ya tambah su'udzon sama istrinya. Kan ya na'udzubillah min
Zalik wis ana beras, ana lengo, alhamdulillah tinggal ngucap alhamdulillah deh. Mas enggak pengen tahu dari siapa, seorang yang gagas, yang penting ono, halal toh halal, enak toh ya. Hidup ini kita buat ruwet sendiri. Ya dibuat ruwet sendiri. Ya saya enggak mungkin menceritakan semuanya toh ya. Enggak mungkin menceritakan semuanya. Contoh nih, ke tempat beliau, saya ngajar di tempat beliau. Itu Ramadan ya, Ramadan. Masjidnya beli rumah, punya utang 250 juta waktu itu ya. Masjidnya beliau di kampung itu, lagi bangun bagus bangunannya, beli rumah untuk perluasan, kurang 250 juta kalau saya nggak salah ingat. Sementara saldo saya 50 juta itu saldo. Mau kita pakai untuk bayar gaji tukang yang kerja. Tapi saya kan punya ilmu rodok coba tiru, serak kuat sirahmu. Gak kuat. Saya percaya sama Allah Ta'ala, yakin sama Allah. Tapi jangan ditiru ya, kalau kamu gak yakin bawa tiru terus protes. Bib, tak tiru kok gak hasil Bib. Niru tuh jangan cuma prakteknya, hatinya juga ditiru. Yakinnya ditiru. Orang yakin tuh gak pakai ragu. Kalau pakai ragu namanya bukan ya yakin, tuh namanya was-was. Hasil gak ya, hasil gak itu namanya was-was. Bukan yakin. Nah kebetulan hati saya waktu ceramah itu saya pengen masjid ini jadi, rumahnya bisa kebayar, ya ganjarannya tak pek dewi. Saya karena ganjaran kan rakus. Oh sholat kurung apik kok, masjidnya kok dinggo sholat uang apik-apik kan ganjarannya tak pek. Kan begitu, alhamdulillah saya punya uang 50 juta. Dah saya bilang saya akan bantu 50 juta. Lah itu teman saya Mas Edwin diantaranya rodok kaget. Tapi ya dibatin. Habib itu butuh duit kok tambah duitnya dikeke uang gitu. Butuh uang kok uangnya dikasihkan orang. Lah saya kan punya kalkulator langit, ojo mbok tiru. Ini tidak ada di Play Store, enggak ada. Di App Store enggak ada ini, enggak ada. Kalkulator langit. Kalkulator langit itu kalau kamu sedekah minimal dibalas 10 kali lipat. Itu minimal. Maksimal unlimited. Rodo akeh 700 kali. Rodo akeh 700 kali. Kalau maksimalnya unlimited. Ya kalau 50 juta kali 10 kan ya setengah M. Kan begitu ya. Kalau kali 100 berarti 5 M. Lah utang saya waktu itu sekitar 7,5 M. Utang tanahnya majelis. Subhanallah, modal 50 juta, ya tanah majelis 7,5 M selesai. Berani niru? Mikir mesti ya. Mesti mikir. Nah, gak usah yang itu. Yang gampang saja, mesem. Senyum tuh sedekah enggak? Sedekah ya, sedekah. Tak ajari, senyumlah sama pasangan hidupmu, mesti abot. Ayo, Jal, ada mbak-mbak lewat suami, senyum gampang atau susah? Ngaku gitu loh ya. Ada orang ganteng lewat, istri suruh senyum, gampang atau susah? Refleks Mas, refleks. Aku gak ada niatan senyum Mas, refleks, orangnya ganteng kok Mas. Ya, refleks. Orangnya cantik, refleks, diajak senyum ya aku senyum. Bisa muncul senyum yang ikhlas. Sama pasangan hidup mesem loh, melek motor. Mesem. Bisa. Nah, tangi. Senyum aja berat. Mulai senyum sama sekitar yang di rumah, sama teman kita, ketemu orang. Saya kalau ceramah itu kan minimal. Saya maksakan diri saya belajar senyum sambil ceramah. Itu udah puluhan tahun. Ini latihan terus, latihan. Minimal aku gak iso ngasih ilmu. Saya gak bisa ngasih ilmu, minimal saya mau ngasih senyum dari hati. Ya Rob, saya pengen ngasih senyum semua orang. Tak mesemi kabeh, sembuh. Perkara nanti hasilnya saya gak mesem, wallahu alam. Tapi hati saya buat mesem, senyum. Mulai kasih senyum. Hormati orang tuamu. Sayangi kakak adikmu. Baik sama sekitarmu. Itu saja. Selebihnya kamu sholat 5 waktu yang genah. 5 waktu yang genah. Titenono. Jalukmu apa? Keturutan. Minta apa? Pasti keturutan insya Allah. Gak mungkin enggak.
Kenapa? Yang ngasih siapa? Yang ngasih Allah. Tugasmu ngapain? Minta. Terakhir, nah gandeng setan kiono. Pemirsa maaf ya yang di luar Pulau Jawa dan di luar Indonesia, saya malam ini banyak pakai bahasa Jawa karena hati saya lagi begini. Ya memang bukan direkayasa, memang keluarnya seperti itu. Ini pakai bahasa ucul namanya. Enak didengarnya ya, enak. Ya, ikhwani rahimakumullah. Oh, tadi lali tuh ngomong apa? Tadi saya terakhir ngomong apa tadi? Setan, nah ya. Jadi setannya itu udah berusaha agar saya nggak ngomongin setan. Masya Allah, luar biasa ya. Teknologi setan itu luar biasa. Saya lupa loh mau ngomong setan tadi. Ya, untung ada malaikat yang mengingatkan bahwasannya tadi itu mau ngomong bab setan. Ya. Jenengan termasuk kesetanan enggak? Kita ini kan berinteraksi sama malaikat, berinteraksi sama setan. Maka kadang-kadang kita kesetanan, kadang-kadang kemalaikatan. Kan begitu ya, itu namanya manusia. Setan itu ada dan nyata. Karena setan itu tahu secara turun-temurun setan. Ya, rawahu setan an setan. Rawahu setan an setan, rawahu setan an setan sampai an iblis. Sampai dari iblis ya, iblis ngajari setan. Hati-hati loh. Menungso ki modal jaluk dikei. Manusia itu asal mau minta sama Allah pasti dikasih. Itu iblis ngomong ke setan, setan ngomong sama turunannya terus ila yaumina hadza. Sampai hari ini ngomong, hati-hati loh. Manusia itu kalau minta sama Allah dikasih sama Allah. Bukti nih, bah iblis kata setan. Bah iblis ki genah, meh diobong, dilaknat, dikutuk, gak mungkin masuk surga. Udah akan disiksa sejadi-jadinya. Itu minta sama Allah Ta'ala dikasih kok. Andzirni, ya Allah tolong ditunda jangan sekarang nyiksanya. Sampai nanti kiamat tiba selesai baru saya disiksa. Sama Allah dipenuhi, iya. Maka iblis ngasih tahu sama setan, hati-hati. Jangan biarkan manusia percaya kalau minta dikasih. Jangan biarkan manusia yakin kalau minta dikasih. Beri waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bisi. Jaluk ya jaluk, minta ya minta, tapi ya sadar diri. Saldo 5 juta kok minta rumah harga 100 juta, mikiro. Setan itu. Nah kadang setan tuh wujudnya pasangan hidup. Bukan pasangan hidupnya setan enggak. Maksudnya lagi ditempeli setan. Sadar mas. Ditambahin, loh Dek kan saya dengar di pengajian tuh Habib Novel ngajarin seperti itu, Habib Fulan ngajarin seperti itu, Kiai ngajarin seperti itu, Ustadz ngajarin seperti itu, setani bisi ibuju. Ngomong, itu kan Habib Novel, bukan kamu. Sadaro, kamu beda sama Habib Novel. Lagi-lagi kamu beda. Kamu. Saya mau nanya, yang ngasih kamu atau Allah? Jadi jangan percaya bisikan setan. Saya tuh cuma disuruh minta, yang ngasih Allah. Saya ngajukan proposal, yang ngasih perusahaan. Paham? Gini, bab proposal kita pinter kabeh. Ahli buat proposal nih. Begini. Perusahaan yang dia punya dana apa CSR ya? Dana untuk didum-dum dulu ya. Kita tahu nih dana yang mau didum 200 miliar. Dana yang mau didum 200 miliar dan perusahaannya lagi cari siapa yang mau terima. Enak atau enggak enak itu? 200 miliar dan cari siapa yang mau terima. Kita mau terima, suruh ngajukan proposal. Kamu ajukan proposal, kami akan beri. Nah kalau tahu begitu misalnya kebutuhannya itu 20M, mintanya 20M atau 1M? Mintanya berapa? 20M gak nanggung-nanggung, oh dia punya dana 200 miliar kok. 20M ini buat dia kecil nih perusahaan nih. Yang penting data kita benar, ya data kita benar. Ajukan semuanya. Oh sudah ajukan semuanya, susun kasihkan. Modal minta kok kakek mikir. Modal buat proposal kok kakek mikir. Kan yang ngasih perusahaan, kita cuma buat proposal. Nah kamu ini suruh buat proposal ke Allah. Modal proposal ke langit. Kakek mikir kan yo setannya kakek berarti. Paham enggak? Ini kok jadi diem semua kenapa ini?
paham gini apa? Ya Beb, tapi meneh. Tapi meneh. Tahu Beauty and the Beast tuh? Lah ya, itu kan ternyata beauty dapatnya beast. Beast dapatnya beauty. Betul kan ya? Aku ki yo elek, tapi duwe bojo ayu. Padha mbek awakmu toh? Percaya gitu loh sama dirinya. Pede dia, Beauty and the Beast. Beast itu elek, aku elek, tapi aku iso entuk wong ayu. Lah kamu ganteng kok bingung cari orang cantik, kamu cantik kok bingung cari orang ganteng, kan aneh kan begitu ya. Lah kamu tinggal minta, yang ngasih Allah kok kamu bingung minta. Nah, setannya bisi. Itu kan Habib Novel, itu kan Pak Yai, beda. Oh itu Habib itu putu Nabi, Kiai itu turunan ulama. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Lah kowe lah kumpulannya setan kok njaluk. Paham? Jawaban. Setannya tadi itu jawaban. Ya. Lah kumpulanku setan jaluk ki gak sepiro, gak seberapa. Saya kumpulan setan minta tuh gak seberapa. Lawang iblis bae setan jaluk dikei yo. Paham ya? Jadi seburuk apapun diri kita, sejelek apapun diri kita, kalau yakin sama Allah Ta'ala, minta sama Allah Ta'ala, itu iman yang luar biasa. Jangan sampai kekurangan kita itu menghambat kita untuk minta sama Allah Ta'ala. Jaluk. Jadi sekarang ini ilmunya ilmu jaluk, ilmu minta dan minta dan minta. Kalau udah begitu nanti akan berlaku ayatnya Allah, iyakun fuqara. Kalau mereka udah bisa jadi orang fakir yang ngemis sama Allah, minta sama Allah terus, yughnihumullah min fadlih. Allah akan menjadikan dia berkecukupan dari sisi kemurahannya Allah Ta'ala. Nyah-nyohnya Allah. Lumone Gusti Allah. Bukan dari kemampuannya dia, bukan dari kemampuannya dia itu bekerja, tapi dari ke pemurahannya, pemurahnya perusahaan ngasih duit gitu loh ya. Murahnya Allah ngasih rezeki. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Alhamdulillah 1,5 jam. Ya, saya mungkin berbicara hampir 1,5 jam, betul. Ya, kroso enggak? Enggak kroso. Mbok jujur gitu loh kroso. Alhamdulillah, yang jelas jenengan kroso enggak kroso, saya enggak ngurus, yang jelas saya tidak terasa. Kalau saya terasa mesti saya udah mandek dari tadi. Lah karena enggak terasa makanya enggak mandek. Mudah-mudahan berkah manfaat ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa rajin minta sama Allah Ta'ala. Rajin minta sama Allah Ta'ala, tinggalkan semua logika dalam meminta. Pakai logika ketika engkau berusaha. Pakai logika ketika engkau berusaha. Tapi dalam meminta tinggalkan itu semua logika karena kamu lagi berhubungan dengan Tuhanmu. Bukan dengan asbab, bukan dengan sebab-sebab, bukan dengan sarana-sarana, bukan. Kamu lagi dialog langsung dengan yang maha memberi. Maka minta sama Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu berusaha, bekerja, pakai logikamu. Pakai ilmumu dalam bekerja. Dalam meminta, jangan pernah pakai logikamu, tapi pakai imanmu dan keyakinanmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan, semoga berkah manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمدلله رب العالمين آمين. Sebelum ditutup, saya teringat. Ya, dikasih ingatan sama Allah Ta'ala untuk disampaikan. Ingat Nabi Ibrahim enggak? Ingat, Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim itu waktu naruh Nabi Ismail dan ibunya Nabi Ismail di Mekah yang masih wujudnya bebatuan padang Sahara, tidak ada tumbuhan, gak ada kehidupan, gak ada manusia. Nabi Ibrahim lihat ada tumbuhan gak di situ? Enggak. Lihat ada kehidupan gak di situ? Enggak. Tapi mintanya sama Allah apa? Kirimkan buah-buahan, kirimkan manusia. Betul kan ya? Dari segala penjuru. Beri mereka rezeki, jadikan nanti orang-orang mendirikan sholat, artinya hidup punya anak keturunan yang banyak. Ini permintaannya sesuai logika enggak? Enggak. Tapi sesuai kemampuan yang maha memberi. Hasilnya, istrinya Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ismail alaihissalam, kehabisan air. Usaha. Usahanya pakai logika, pakai ilmu. Airnya enggak ada, gali enggak mungkin. Maka cari dari orang. Cari orang di mana? Ya cari tempat yang tinggi untuk melihat sekeliling. Ada orang atau tidak. Minta sama Allah air, tapi logikanya dipakai. Cari ke atas gunung, sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah. Pertanyaan saya, Allah ngasihnya di sofa? Enggak. Allah ngasihnya di marwah? Enggak. Allah ngasihnya lewat manusia didatangkan? Enggak. Di mana dikasihnya? Di tempat masalah, tempat bayi nangis Ismail alaihissalam. Di situ dimunculkan air Zam-Zam. Selesai itu masalah sampai akhirnya mendatangkan rezeki yang berlimpah ruah sampai hari ini tanpa henti. Kenapa? Mintanya sama Allah, enggak pakai logika. Logika itu hanya dipakai saat usaha. Jelas? Wes mesti cek takok mau sing Habib Novel dalilit kondi. Setan bisi itu. Nah, sekarang dalilnya udah semakin jelas. Dah, jadi mau minta apa? Nah, Mas Agung senyumnya agak aneh itu. Ya mau minta apa? Ya kalau enggak mau minta pokoknya rugi. Ibadah paling menyenangkan tuh ngemis sama Gusti Allah. Ngemis sama Allah itu ibadah yang paling menyenangkan. Jaluk terus. Makanya ada orang habis sholat kok anti jaluk itu ya aneh. Suruh duduk aja minta enggak mau. Pengen cepet-cepet kabur. Habis sholat tuh duduk minta asik. Ngemis minta itu. Minta ya Allah, Allahumma. Minta sama Allah Ta'ala. Nanti kan kita mendapatkan kesenangan yang luar biasa. Hakadza wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.